Film ini dibuka dengan seorang penembak jitu misterius yang mengarahkan senjatanya ke target dari atas gedung. Dengan alasan yang tidak diketahui, ia tiba-tiba menembak 5 warga sipil secara acak, menyebabkan kepanikan di area tersebut. Setelah penembakan, para polisi yang dipimpin oleh seorang detektif bernama Emerson tiba di lokasi kejadian. Menurut Emerson, gedung tersebut adalah tempat di mana pelaku melakukan aksinya. Selama penyelidikan, sang detektif menemukan selongsong peluru dan sebuah koin. Hal ini memudahkan polisi untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Singkatnya, Emerson segera memindai koin yang ia temukan. Terungkap bahwa orang yang melakukan penembakan tersebut adalah seorang pria muda bernama James. Polisi, yang menerima informasi dari Emerson, segera menangkap pria itu di kediamannya. Setelah berhasil menangkap James, mereka langsung menginterogasinya. Emerson dibantu oleh seorang jaksa bernama Jaksa Rodin. Hal yang paling aneh adalah wajah tersangka sangat berbeda dari orang yang terlihat di awal film. Namun, pria itu langsung menyerahkan selembar kertas bertuliskan nama Jack Reacher. Emerson dan jaksa pun kebingungan dengan nama yang ditulis James. Karena tidak memiliki kepastian, mereka memutuskan mencari informasi tentang Jack Reacher di Google. Dari informasi yang ada, terungkap bahwa Jack adalah mantan perwira militer yang telah menerima banyak penghargaan atas keberhasilannya dalam berbagai misi di berbagai negara. Saat mereka sedang membicarakan pria tersebut, Jack Reacher tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tujuannya adalah untuk membantu penyelidikan terhadap seseorang yang telah membunuh 5 warga sipil sekaligus. Jack yakin bahwa James bukanlah pelaku sebenarnya. Saat Jack ingin memeriksa kondisi James, ia menemukan bahwa James telah dipukuli. Jaksa Rodin memberitahu Jack bahwa James telah dipukuli oleh para narapidana lain saat dalam perjalanan ke penjara. Setelah keluar dari ruangan, seorang wanita bernama Helen, yang merupakan putri dari Jaksa Rodin, mendekati Jack. Ia mengaku sebagai pengacara yang akan membela James dalam persidangan. Jack, setelah mendengar hal itu, mulai mempertanyakan wanita tersebut. Singkatnya, mereka melanjutkan percakapan mereka di suatu tempat. Saat itu, Helen terkejut mengetahui bahwa orang di depannya adalah seorang pria militer terlatih. Ia mulai mempertanyakan hubungan antara Jack dan James, serta alasan Jack ingin menyelidiki penembakan terhadap 5 warga sipil. Akhirnya, Jack menjelaskan bahwa James adalah mantan tentara angkatan darat yang pernah ditugaskan sebagai penembak jitu dalam sebuah misi di Irak. Selama berada di sana, James telah membunuh banyak tentara musuh. Saat itulah Jack menyadari bahwa jika seseorang tidak bisa mengubah gaya hidupnya, maka ia bisa menjadi terbiasa dan terus membunuh orang dengan senjatanya. Suatu hari, saat James ditugaskan untuk mengawasi anggota mafia di sebuah tempat, ia tiba-tiba menembaki mereka semua. Akhirnya, Jack mengetahui latar belakang James dan segera menangkapnya, serta mengancam agar tidak melakukan tindakan keji seperti itu lagi. Dalam kasus kematian warga sipil ini, Jack yakin bahwa James bukan pelakunya, karena kecil kemungkinan pelaku akan meninggalkan bukti di tempat kejadian perkara. Setelah menjelaskan latar belakang James, Jack meminta Helen untuk mencari tahu latar belakang kelima orang yang telah ditembak mati. Ada kemungkinan bahwa kasus ini melibatkan masalah pribadi. Singkat cerita, Jack tiba di tempat kejadian perkara. Di sana, ia mulai menyelidiki dan membayangkan bagaimana pelaku menembak para korban. Namun, pada saat yang sama, seorang pria bernama Mike mulai mengawasi Jack dari kejauhan. Menyadari bahwa Jack merupakan ancaman baginya, Mike memberitahu atasannya tentang hal itu. Saat malam tiba, Jack mampir ke sebuah bar. Karena ia sendirian, ia didekati oleh seorang wanita seksi bernama Sandy, yang langsung mengajaknya minum bersama. Namun,
Jack dengan cepat menyadari bahwa kecil kemungkinan seorang wanita tiba-tiba mendekatinya dan menawarkan minum bersama. Jack lalu menyuruh wanita itu pergi. Tak lama kemudian, 5 preman datang, mengaku sebagai teman Sandy. Setelah Sandy pergi, ia mengadu bahwa ia telah dilecehkan oleh Jack. Still think you're funny now, creep? Shut your mouth, Sandy. No one is talking to you. Mereka lalu menantang Jack untuk bertarung. Akhirnya, Jack menerima tantangan tersebut dan melawan mereka. Pada saat yang sama, polisi tiba dan menangkap mereka. Singkatnya, keesokan harinya, Jack ditahan oleh polisi atas tindakannya pada malam sebelumnya. Pada saat yang sama, Helen datang untuk membahas 5 warga sipil yang telah ditembak mati. Dari informasi yang ia miliki, kelimanya adalah orang biasa yang tidak terlibat dalam politik. PI then, or the DA's office? Helen mulai menjelaskan masing-masing korban dari insiden kemarin. Korban pertama adalah seorang buruh yang juga merawat anak-anak. Korban kedua adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pembersih. Korban ketiga dan keempat adalah seorang manajer dan seorang pekerja biasa. Namun, korban kelima cukup menarik. Ia adalah seorang wanita bernama Oline Archer, pemilik sebuah perusahaan yang baru saja mengambil alih posisi suaminya. Segera setelah menceritakan latar belakang para korban, Jack mulai menemukan petunjuk. Ia mulai menyimpulkan bahwa penembakan ini pasti berkaitan dengan salah satu korban, dan alasan pelaku membunuh lebih banyak orang adalah untuk mengaburkan motif dan tujuan sebenarnya. Sementara itu, film bergeser ke Mike, yang akan bertemu seseorang di lokasi terpencil. Orang itu adalah Charlie, yang sebelumnya telah muncul di awal film. Kemudian, atasan mereka, Zack, datang, orang yang telah merencanakan pembunuhan 5 warga sipil tersebut. Di sana, Zack, yang tahu bahwa Mike telah membayar orang-orang untuk menyerang Jack, menjadi marah. Ia menyalahkan Mike atas rencananya yang bodoh, yang bisa menyebabkan Jack menemukan dalang dari semua ini. Untuk menghilangkan jejak, Zack memerintahkan Charlie untuk membunuh Mike. Singkatnya, keesokan harinya, Jack, yang masih penasaran dengan orang yang telah membayar preman-preman saat insiden di bar, meminta Helen untuk membawanya ke tempat Sandy bekerja. Sebelumnya, Helen telah melacak alamat tempat kerja Sandy. Sesampainya di lokasi, Jack disambut oleh seorang pria yang merupakan teman Sandy. Namun, pria itu mengatakan bahwa Sandy tidak masuk kerja hari itu. Jack, yang tidak percaya padanya, langsung masuk ke dalam dan menemukan Sandy sedang bersembunyi. No, you are not allowed back in here, man. Setelah diinterogasi, Sandy akhirnya mengaku bahwa ia hanya dibayar oleh teman-temannya tanpa tahu bahwa mereka sebenarnya ingin mengeroyok Jack. Jack, yang menyadari bahwa Sandy hanyalah wanita tak bersalah, kemudian meminta alamat rumah teman-temannya. Sesampainya di lokasi, Jack bertemu dengan seorang wanita tua. Karena wanita tua itu menolak untuk menjawab, Jack memutuskan untuk masuk dan mencari para preman tersebut. Setelah memeriksa setiap ruangan, Jack tidak menemukan mereka. Namun, saat hendak masuk ke salah satu ruangan, Jack tiba-tiba diserang, yang berujung pada perkelahian. Meskipun ia berhasil mengalahkan para pria tersebut, sayangnya Jack masih belum tahu siapa yang telah membayar para preman itu. No way. Malam itu, Jack bertemu dengan Helen di tempat kerjanya dan mulai menjelaskan hasil penyelidikannya. Jack berpendapat bahwa sangat kecil kemungkinan James akan meninggalkan bukti di tempat eksekusi. Lokasi penembakan langsung terkena sinar matahari, sehingga sulit untuk membidik target dengan akurat. Jack menambahkan bahwa jika James benar-benar berniat membunuh kelima orang itu, dia akan tetap berada di jembatan karena posisi itu tidak langsung terkena sinar matahari, dan selongsong peluru akan jatuh dengan aman ke dalam mobilnya sendiri.
No trace evidence left behind. Akhirnya, mereka meninjau data dari 5 korban dalam insiden kemarin. Jack yakin bahwa target sebenarnya adalah pemilik wanita dari perusahaan Oline Archer, karena data menunjukkan bahwa Oline memiliki musuh, yaitu Lavender Enterprise. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa mereka telah menyewa seorang penembak jitu untuk membunuh Oline. Setelah menemukan terobosan dalam kasus tersebut, Jack meminta Helen untuk mencari tahu siapa saja yang sering berkomunikasi dengan James. Singkat cerita, film berpindah ke Sandy yang sedang bersiap untuk bertemu pacarnya. Namun, saat ia keluar dari apartemen, Charlie menyerangnya dan membunuhnya. Beberapa jam kemudian, seorang detektif polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut, detektif menyimpulkan bahwa pelaku memukul korban dengan sangat keras hingga menyebabkan kematian. Pada saat itu, Emerson mulai curiga bahwa Jack adalah dalang di balik kematian tersebut, karena Jack sebelumnya pernah bertemu dengan Sandy di tempat kerjanya. Sementara itu, Jack terlihat menuju ke rumah Sandy. Namun, ia terkejut mengetahui bahwa Sandy sudah meninggal. Pada saat yang sama, detektif yang sejak awal memang sudah mencurigai Jack, langsung mengejarnya tanpa basa-basi. Suspect is headed north on State Route 65. I need backup. Selama pengejaran, Jack tiba-tiba bertemu dengan Charlie. Ia langsung mengejar dan mencoba menghentikan kendaraan Charlie. Namun, usahanya sia-sia karena Charlie berhasil melarikan diri, sehingga Jack tetap harus dikejar oleh pasukan keamanan. Karena polisi masih terus mengejarnya, Jack akhirnya mendapat ide. Jack perlahan keluar dari mobilnya dan bersembunyi di tengah kerumunan orang yang sedang menunggu bus. Setelah berhasil lolos, Jack kembali menghubungi Helen untuk memberitahunya bahwa dirinya sedang dijebak. Kemanapun Jack pergi, selalu ada orang yang mengikutinya, sehingga ia mulai mencurigai salah satu personel keamanan. Ia curiga bahwa ada seseorang yang telah mengkhianatinya. Karena sejauh ini, dia hanya bertemu dengan Helen, Rodin, dan Emerson. Singkat cerita, Jack melanjutkan penyelidikannya. Singkatnya, Jack terlihat melanjutkan penyelidikannya karena dari informasi yang diperoleh, James memiliki seorang guru yang sering mengajarinya cara menembak. Sesampainya di sebuah toko senjata, Jack bertemu dengan seorang pria tua bernama Martin. Jack mulai menanyakan latar belakang James. Namun saat itu, Martin tidak langsung memberitahunya karena ia takut bahwa Jack adalah orang jahat. Untuk memastikan bahwa Jack adalah seseorang yang ingin membantu membebaskan James, Martin menguji kemampuan menembak Jack. Jika Jack bisa menembak 4 peluru dengan akurat, Martin akan memberitahunya semua yang dia ketahui tentang James. Akhirnya, Jack menerima tantangan tersebut dan langsung pergi ke lapangan tembak. Namun, pada tembakan pertamanya, Jack meleset dari sasaran. 6 inches right. Tapi untuk peluru-peluru berikutnya, ia berhasil menembak dengan akurat. Setelah melihat semua itu, Martin mempercayainya dan langsung menunjukkan rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut, Jack langsung menyadari bahwa Charlie adalah dalang di balik penembakan itu. Dari rekaman tersebut terlihat jelas bahwa James dan Charlie telah membeli beberapa kotak peluru. Sementara itu, film berpindah ke Helen yang sedang menjelaskan kepada Rodin tentang penyelidikan yang ia lakukan bersama Jack. Namun karena Jack kini menjadi buronan, jaksa tidak mempercayai perkataan Helen. Right. My life, your daughter's life, is in danger now. Karena penjelasannya langsung ditolak, Helen pergi dan memutuskan untuk kembali ke kantornya. Namun saat hendak berpindah lantai, Emerson tiba-tiba datang dan memukul Helen hingga pingsan.
Ternyata pengkhianat sebenarnya adalah Emerson, yang ternyata bekerja sama dengan kelompok Zack. Saat Jack menghubungi Helen, ia menjadi cemas karena yang menjawab telepon adalah Charlie. Charlie mengatakan bahwa jika Jack ingin menyelamatkan Helen, ia harus datang ke markas kelompok Zack dalam waktu 1 jam. Mereka akan menjebak Jack seolah-olah dia yang telah membunuh Helen. You killed that girl to put me in a frame. I mean to beat you to death. Singkat cerita, Jack tiba di markas kelompok Zack. Saat memantau situasi, Martin tiba-tiba datang dan memohon kepada Jack untuk membantunya menghabisi pasukan Zack. Karena Martin tidak ingin James dijadikan pion oleh mereka. Akhirnya, mereka membagi tugas. Jack akan turun dan mendekati markas, sementara Martin akan mengawasi dari kejauhan menggunakan senapan snipernya. Ternyata Jack mendekati markas dengan menggunakan mobil yang sengaja dikendarai mundur agar tidak terdeteksi. Namun, mobil itu ditembaki oleh Charlie, sehingga Martin yang berada di atas langsung menembak ke arah kelompok Charlie. Ternyata, tembakan Martin hanyalah pengalihan. Jack, yang sudah keluar dari mobil, langsung menghabisi mereka satu persatu. Namun, Charlie kembali berhasil melarikan diri. Jack kemudian masuk ke dalam ruangan untuk mencari Helen. Ternyata mereka menyekap Helen di kantor pusat tambang. Jack segera pergi ke sana menggunakan mobil. Sesampainya di sana, Jack langsung melumpuhkan mereka satu persatu. Ketika Charlie sedang mencari Jack, tiba-tiba ia disergap dari belakang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Charlie menantang Jack untuk duel tangan kosong. Jack lalu menghajarnya sampai tewas. Mendengar teriakan Charlie, Emerson panik dan bersembunyi di belakang Helen. Akhirnya, Jack berhasil mengalahkan seluruh anak buah Zack. Ia kemudian mendekati Zack dan membunuhnya. Singkat cerita, beberapa hari setelah James sadar, Helen dan Jaksa Rodin datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang penembakan 5 orang sekaligus. Saat itu, Helen langsung bertanya apakah benar James yang melakukan penembakan tersebut. James langsung menjawab bahwa dirinya telah dijebak oleh Charlie dan kelompok Zack. Karena Charlie tidak mau bertanggung jawab atas pembunuhan berantai tersebut, maka Charlie menuduh James dengan cara mengambil sidik jarinya saat James sedang tidur di rumahnya. Peluru yang ditemukan di tempat kejadian identik dengan milik James, karena Charlie juga mengambil peluru milik James dari rumahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Charlie telah menggunakan identitas orang lain seolah-olah James yang melakukannya. Setelah James menjelaskan semuanya, Helen kembali bertanya mengapa saat interogasi ia menulis kata-kata Jack Reacher. James langsung menjelaskan bahwa ia hanya ingin meminta bantuan Jack agar kasus tersebut bisa ditangani dan diselesaikan. Akhirnya, Helen menyadari bahwa penjelasan yang pernah disampaikan Jack kepadanya persis sama dengan apa yang dikatakan oleh James. Dan film Jack Reacher pun berakhir.